Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami terdahulu tentang sayang dan berharga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pada kesempatan yang lalu, Pak Paul, kita memperbincangkan tentang perubahan yang harus dialami oleh pasangan suami istri, yang harus dijalani, yaitu dari sayang menjadi pasangan kita itu sesuatu yang berharga. Dan waktu itu Pak Paul juga memberikan uraian apa saja yang harus kita sadari dan kita ubah gitu Pak Paul. Nah, supaya para pendengar kita kali ini juga bisa mengikuti perbincangan ini secara utuh, mungkin Pak Paul secara singkat bisa mengulas apa yang kita perbincangkan pada kesempatan yang lampau. Sekurang-kurangnya ada 3 yang bisa saya bagikan, Pak Gunawan. Yang pertama, supaya cinta kita itu ya bisa bertumbuh dari level menawan menuju ke arah berharga ya. Yaitu kita harus menumbuhkan cinta itu dari level fantasi ke level realitas. Artinya kita nggak lagi berkubang pada fantasi atau angan-angan. Pasangan kita seharusnya gini, seharusnya gitu. Ya udah, ada hal-hal yang kita harus terima. Dan kita nggak persoalkan lagi. Dan yang kita akan lakukan adalah justru mengembangkan bagian-bagian lain dalam relasi kita. Yang baik, yang positif. Yang kedua adalah cinta itu harus juga bertumbuh dari jasmania ke rohania. Artinya kita nggak lagi menekankan pada penampilan, bagaimana orang melihat kita, supaya orang mengagumi kita, orang memandang kita baik. Nggak lagi menekankan pada posisi pasangan kita yang terhormat, supaya dinilai orang juga baik. Enggak ya. Kita juga nggak menekankan pada pasangan kita itu harus tampil prima secara fisik, enak dilihat. Ya akhirnya kita ya harus bertumbuh dari level seperti itu kepada yang lebih rohania. Kita menghargai pasangan kita karena kebaikannya, karakter-karakternya yang memang indah. Dan yang terakhir adalah kita juga harus menumbuhkan cinta dari level nafsu ke level sayang. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang terus hanya menyorotinya dari sudut kepuasan seksual. Meminta pasangan juga harus seindah mungkin, secantik mungkin supaya tampil seksi. Jadi semua disoroti dari segi nafsu. Cinta yang didasarkan pada nafsu nggak akan bisa bertumbuh ya. Dan akhirnya nanti setelah usia tertentu, ya kita nggak akan kehilangan kasih itu. Karena kita nggak lagi tertarik secara seksual kepada pasangan kita. Nah maka cinta itu harus juga bertumbuh dari level nafsu kepada level sayang. Nah ini Pak Paul, masalahnya sekarang bagaimana kita itu membangun cinta kita itu, cinta pasangan suami istri ini, agar tumbuh gitu Pak Paul. Sekurang-kurangnya ada 5 yang mau saya bagikan pada kesempatan ini Pak Gunawan. Dan 5-5-nya saya ambil dari firman Tuhan. Yang pertama adalah untuk supaya pernikahan kita atau cinta kita bertumbuh menjadi suatu cinta atau sayang karena dia berharga. Kita sendiri itu harus menumbuhkan kemurahan dalam hidup kita. Murah hati. Firman Tuhan berkata di Amsal 17 ayat 9, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih. Tapi siapa membangkit-bangkitkan perkara menceraikan sahabat yang karib. Jadi artinya apa? Artinya kita itu tuh murah hati sehingga kita nggak fokus pada kesalahan pasangan. Tapi pada kebaikannya. Bukan fokus pada apa yang nggak benar, tapi pada apa yang benar dalam pernikahan ini. Dan sudah tentu kita itu tuh nggak nyimpan-nyimpan kemarahan, kebencian, dendam atas kesalahan pasangan kita. Enggak. Firman Tuhan jelas berkata siapa membangkit-bangkitkan perkara menceraikan sahabat yang karib. Atau kalau kita langsung terapkan dalam keluarga menceraikan suami atau istri yang karib. Menjauhkan kita. Maka jangan sampai kita itu tuh menyimpan-nyimpan kesalahan. Selesaikan, setelah selesai, udah. Jangan lagi diungkit-ungkit ya. Juga orang yang murah hati ini Pak Gunawan. Enggak berorientasi pada masa lalu. Enggak, dia enggak lihat-lihat ke belakang. Dia mau lihat ke depan. Jadi kalau sampai ada masalah, mereka coba selesaikan. Supaya apa? Supaya lain kali tidak harus menghadapi masalah yang sama. Jadi semua dibingkai dari bingkai masa depan. Supaya masa depan kita lebih baik ya.
relasi kita ini tambah kuat, tidak harus mengalami gejolak yang sama lagi. Jadi sekali lagi fokus terus pada masa depan bahwa dia bisa berubah. Kita percaya kepadanya. Dan yang terakhir adalah tentang kemurahan, berusaha mengampuni, ya, bukannya menendam. Ada orang kalau ada apa-apa selalu menyimpannya karena dia berkata bahwa orang yang berbuat salah kepada saya nggak akan saya lupakan. Ya, saya akan terus mengingat kesalahannya. Seolah-olah itulah hobinya. Jadi hobinya benar-benar adalah bagaimana tuh bisa menyimpan kesalahan orang dan bagaimana nanti kalau ada kesempatan dia bisa membalasnya atau menghukum orang tersebut. Nah, ini sebuah contoh yang buruk ya. Jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Nah, sekali lagi jadinya dengan kemurahan seperti inilah maka cinta itu pada akhirnya bisa bertumbuh ya dari level-level yang menawan, jasmania, semuanya ke level kita mengasihi dia karena dia berharga buat kita. Tapi ada kekhawatiran sebagian orang kalau dia terlalu bermurah hati kepada pasangannya, dia semakin menjadi objek penderita ini Pak Pol. Jadi disalah mengerti bahwa kemurahannya itu menjadi suatu kekalahan buat dia gitu. Memang sudah tentu ini seyogianya lah dua-duanya seperti ini Pak Gunawan ya, baik suami maupun istri berusaha keras mengembangkan sifat pemurah dalam hatinya. Karena kalau tidak memang akan susah yang satu ini terus mengembangkan sifat pemurah, kalau yang satu itu tuh nggak menghargai, malah hidup seenaknya, ya justru mengambil kesempatan, memanfaatkan, ya dia tambah sepertinya ditusuk-tusuk ya, nggak pernah berhenti berdarah hatinya. Nah, tapi sekali lagi, untuk kita menjadi orang yang bisa dianggap berharga oleh pasangan kita, ini jalannya Pak Gunawan. Kita harus menjadi seorang suami, harus menjadi seorang istri yang pemurah. Sehingga dari hidup kita lah pasangan kita itu akan benar-benar diberkati. Ya. Hal yang lain apa Pak Pol? Kita harus menumbuhkan kebijaksanaan. Firman Tuhan berkata di Amsal 19 ayat 14, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Tapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Nah, saya percaya ini bukan hanya ditujukan kepada istri, tapi juga kepada suami ya, sama ya. Jadi baik suami ataupun istri yang berakal budi atau yang bijaksana adalah karunia Tuhan. Apa itu yang jadinya harus kita lakukan supaya makin hari kita menjadi orang yang bijaksana? Misalnya yang pertama, berpikirlah sebelum berbuat dan berkata-kata. Jangan kita ini nih udah 5 tahun menikah atau 15 tahun menikah sama kayak dulu. Yaitu kalau ada apa-apa nyerocos dulu, ngomong dulu, marah dulu, komentari dulu, menghakimi dulu, menuduh dulu, belum mendengarkan dengan tuntas, belum tahu cerita seluruhnya, udah bereaksi seperti begitu. Nah, ini sebuah ciri ketidakbijaksanaan Pak Gunawan. Dan kalau terus begini, bagaimana pasangan bisa sayang karena melihat kita itu berharga? Nggak bisa, kita nggak ada lagi tuh harga atau nilainya, ya. Dan yang sudah pasti juga adalah kalau mau bijaksana harus takut Tuhan. Takut Tuhan, jangan sampai berdosa. Dan menghormati sesama. Ini dua hal saya mau jadikan satu paket. Jadi orang yang takut Tuhan mesti menghormati sesama. Nggak bisa tuh takut Tuhan, nggak mau berdosa kepada Tuhan, tapi nginjak-injak sesama. Seenaknya ngomong sama istri atau sama suami kita. Nggak bisa ya. Takut Tuhan dan hormatilah sesama. Dan orang yang bijaksana belajar dari pengalaman. Dia nggak buta terhadap kesalahannya. Dia mengakui andilnya dalam masalah yang telah terjadi. Nggak defensif, nggak menutupi diri, nggak membela, membenarkan dirinya, enggak. Dia tahu dia salah di mana, ya udah dia belajar. Bagaimanakah pasangan bisa melihat kita berharga kalau kita ini bebal? Nggak pernah belajar dari pengalaman. Udah jatuh berkali-kali, tetap aja mengeraskan hati, nggak mau belajar dari pengalaman. Nah, susah buat pasangan melihat kita itu sebagai orang yang berharga. Ya, jadi bijaksana ini akan nampak itu ketika seseorang mengambil keputusan tertentu atau mengambil suatu langkah tertentu gitu. Pasangannya akan melihat rekannya ini atau suami atau istrinya ini bijaksana atau tidak, itu kan lewat itu Pak Bos. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi seringkali itu hikmat itu muncul dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang salah berulang kali dilakukan tetap salah. Itu menunjukkan orang yang kurang berhikmat. Orang yang nggak bisa belajar dari pengalamannya, atau mungkin nggak mau mendengarkan dari pasangannya atau dari orang lain, selalu menganggap diri itu betul, nggak perlu lagi nasihat orang lain. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak bijaksana. Dan kalau kita hidupnya seperti begitu, nggak bijaksana, jangan harap pasangan kita akan
bisa mengembangkan rasa hormat, penghargaan kepada kita. Justru dia bukan melihat kita berharga, justru melihat kita nggak berharga sama sekali, sebab kita menjadi sumber kerugiannya dia. Nah, jadi kita harus mengerti kenapa pasangan kadang-kadang nggak bisa tuh menghargai kita. Kita harus sadar diri juga kenapa. Ya, sebab mungkin kita lebih banyak membawa kerugian kepadanya. Jadi bijaksana ini memang kita terima dari Tuhan, tetapi pelaksanaannya itu tergantung kita juga, itu Pak Paul ya? Betul, makanya firman Tuhan yang berkata bahwa awal dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan adalah bagian kita, porsi kita, Pak Gunawan. Kita yang harus takut berdosa. Orang yang nggak takut dosa, sembarangan hidup, berarti orang yang memang ya nggak takut Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi orang yang sering tersandung-sandung. Dan saya tadi tekankan juga harus menghormati sesama manusia. Terutama pasangan kita sendiri. Cobalah dengarkan masukannya. Cobalah perhatikan perasaannya. Jadi kalau ngomong juga hati-hati, jangan sembarangan. Nah, itu semua menunjukkan kebijaksanaan dalam diri kita. Iya. Hal lain apa lagi Pak Paul yang kita butuhkan untuk menumbuhkan relasi yang sehat antara suami istri? Yang ketiga adalah kita harus menumbuhkan kesetiaan. Ya, artinya apa tuh? Firman Tuhan di Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Jadi firman Tuhan memang mengakui susah, langka ya mencari orang yang sungguh-sungguh setia. Jadi banyak orang yang akan mengklaim dirinya baiklah apa, tapi kebaikannya itu dibuktikan lewat kesetiaannya. Ya, banyak orang misalnya mengklaim saya mengasihi, tapi kasih itu dibuktikan juga lewat kesetiaannya. Nah, jadi sungguh-sungguh tuh bukti ya dari semua ini adalah kesetiaan. Nah, orang kalau mau ya dihargai oleh pasangannya, sehingga nantinya di hari tua pasangan mencintai kita karena melihat kita berharga, harus menjadi orang yang setia. Jadi misalnya apa saja tuh ciri-ciri kesetiaan? Tidak mementingkan diri sendiri, melainkan mementingkan pasangan dan keluarganya. Jadi waktu dia mengambil keputusan, dia nggak mikirin hanya dirinya, tapi dia pikirkan dampaknya pada istri, pada suami, pada anak-anaknya. Kalau saya begini, kalau saya begitu, nanti wah, yang kena anak-anak saya, yang kena pasangan saya. Janganlah, jangan. Nah, orang yang setia tuh intinya nggak lagi hidup untuk dirinya sendiri, Pak Gunawan. Dia hidup untuk keluarganya. Ya, yang lain juga adalah hidupnya konsisten. Artinya di depan dan di belakang pasangan sama. Jadi apapun yang kita hendak lakukan, kita mesti tanya. Kalau ada istri kita, kalau ada suami kita, apakah kita akan melakukan hal yang sama? Nah, sudah tentu ini dalam koridor kita nggak berdosa, ya. Sebab memang ada orang yang hidupnya dalam dosa dan berkata, saya nggak peduli. Suami saya tahu kayak, istri saya tahu kayak, saya nggak peduli. Oh, bukan itu yang saya maksud, ya. Yang saya maksud bukannya orang yang memang mau bersenang-senang dalam dosa, enggak. Tapi kalau misalkan ya kita ini mau berbuat sesuatu, tanyalah. Apakah istri kita akan terima ini? Apakah suami kita akan bisa terima ini? Kalau enggak, jangan. Jadi hidup kita konsisten. Jangan sampai hidup kita ini hidup yang terbelah. Seperti pemain sandiwara. Di belakang berbuat apa, di depan pasangan berbuat apa. Ya. Dan yang terakhir adalah tentang kesetiaan. Kita harus memelihara batas yang jelas antara diri kita dan lawan jenis. Jangan melewati batas, telepon-telepon lah, nyari-nyari kesempatan, berkencan dan sebagainya. Itu adalah awal dari ketidaksetiaan. Maka kita mesti menjaga batas dalam hubungan dengan lawan jenis. Ya, tapi orang bilang kesetiaan itu kan justru teruji ketika pasangannya itu lagi dalam masalah gitu. Entah masalah keuangan, entah masalah hubungan keluarga dan sebagainya. Bahwa pasangannya masih tetap mencintai dia, itu kesetiaan gitu Pak Bos. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi orang yang setia itu orang yang nggak gampang-gampang lari atau meninggalkan pasangannya tatkala sedang mengalami masalah ya. Justru kalau dia begitu mudah sekali ya, pokoknya ada masalah, ada apa, langsung keluar meninggalkan pasangannya. Wah, itu memang menunjukkan ketidaksetiaannya. Ya, waktu dia jaya, wah kita dekat, sayang kepadanya. Dia ambruk, kita juga nggak menghargainya. Nah, cinta yang seperti itu nggak mungkin bertumbuh menjadi sebuah cinta yang didasari atas rasa berharga. Ya, kalau kita mau dihargai pasangan, jadilah orang yang setia ya, baik susah maupun senang, ya, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, kita mendampingi pasangan kita. Ya, jadi kesetiaan ini memang perlu diusahakan dengan sungguh-sungguh supaya tercipta di dalam diri kita itu sikap
setia gitu Pak Paul. Betul sekali, dan nggak selalu mudah Pak Gunawan, sudah tentu ya, sebab siapa yang mau menanggung kesusahan sama pada umumnya kita nggak mau ya, tapi justru disitulah diuji kesetiaan kita. Dan waktu pasangan melihat, aduh kok kita begitu setia, dalam kondisi seperti ini tetap kita ini setia kepadanya. Nah, disitulah rasa sayang itu tuh akan bertumbuh. Sayang atas dasar apa? Dia berharga. Dan dia orang yang setia, makanya dia orang yang berharga. Ya, kalau kita mau mengajarkan kesetiaan ini kepada pasangan, kita harus lebih dahulu setia kepada pasangan itu. Tepat sekali, kita nggak bisa menuntut pasangan berbuat terlebih dahulu baru kita setia. Oh enggak, sejak dari hari pertama kita menikah, kita harus buktikan diri kita sebagai orang yang setia. Iya, apakah ada lain yang kita butuhkan atau lakukan untuk menumbuhkan hidup pernikahan ini Pak? Yang berikut adalah ini Pak Gunawan, kita harus menumbuhkan kelemah lembutan. Ya, firman Tuhan di Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ya, lemah lembut. Apa tuh coba contoh-contoh konkretnya untuk menunjukkan kelemah lembutan? Pertama, tenggang rasa dan berempati. Artinya apa? Dapat menempatkan diri pada posisi pasangan. Orang yang lemah lembut tuh nggak hanya memikirkan dirinya, tapi orang yang lemah lembut akan selalu ya mencoba menaruh dirinya dalam posisi pasangannya. Dia akan mau lihat ya apa yang dirasakan pasangannya, apa yang bisa dia lakukan untuk pasangannya. Dia akan makin hari makin berempati. Nah, empati itulah yang menjadi modal untuk munculnya nantinya kelemah lembutan di dalam pernikahan. Atau yang berikut adalah orang yang lemah lembut tuh harus mengembangkan rasa malu terhadap pengumbaran emosi. Justru dia harus itu berhati-hati sehingga enggak sembarangan mengumbar emosi. Jangan sampai kita itu tuh menjadikan pengumbaran emosi sebagai gaya hidup kita. Rasa apa pokoknya langsung ekspresikan. Merasa apa langsung ekspresikan. Oh enggak. Justru kalau kita mengumbar, kita harus tanamkan rasa malu. Kenapa kok saya masih begitu ya? Kenapa kok saya masih mengumbar-ngumbar emosi saya? Kan nggak lemah lembut itu. Ya, jadi kita harus jaga emosi. Yang terakhir adalah untuk membuat diri kita lemah lembut, kita harus menyadari kelemahan diri sendiri. Orang yang nggak lemah lembut tuh orang yang buta terhadap kelemahannya Pak Gunawan. Jadi hanya melihat kelemahan pasangannya, menyorotinya, mengkritik, ya, benar-benar membuat pasangannya itu tuh seolah-olah hanyalah dia yang bermasalah, sedangkan kita sendiri nggak bermasalah. Nah, kita harus berhati-hati ya, kita harus sadar kita pun penuh dengan kelemahan. Biasanya kita itu sebagai kaum pria ini menuntut agar pasangan kita, istri kita ini bersikap lemah lembut, tetapi kita juga menuntut dia untuk menerima kita bahwa kita itu tidak bisa lemah lembut sebagai kaum pria gitu Pak. Seringkali memang kita nggak adil Pak Gunawan ya, jadi kita hanya bisanya menuntut orang, tapi kita nggak bisa menuntut diri sendiri untuk menjadi seperti itu. Ya, ini juga nggak benar. Maka ya kita harus lihat ya diri kita. Kita pun banyak kelemahan. Jangan hanya bisanya menuntut pasangan ya. Apa tuh tentang diri kita yang juga harus kita perbaiki. Nah, orang yang menyadari kelemahannya pada akhirnya akan lebih bersikap lemah lembut karena dia tahu diri lah gitu. Ya, kelemah lembutan itu kan tidak berarti bahwa kita itu tidak boleh marah gitu Pak Paul, terhadap sesuatu yang tidak kita sukai. Gitu. Sudah tentu ada waktu-waktunya kita marah dan ya kita nggak selalu memang bisa membuat nada suara kita itu rendah kalau lagi marah, itu betul. Tapi jaga, jangan sampai keterusan, jangan sampai emosi itu meledak-ledak, terutama jaga pembicaraan atau perkataan kita. Jangan akhirnya menghancurkan pasangan kita lewat perkataan kita. Jangan ya, kita mesti ingat bahwa apa yang telah kita ucapkan kita nggak bisa tarik kembali. Minta maaf sebanyak apapun udah terjadi ya. Jadi itu akhirnya makin menusuk perasaan pasangan. Nah, itu makin menyulitkan dia menyayangi kita atas dasar kita ini berharga. Kalau kita sering menyakiti dia. Kalau kita menyadari akan kelemahan diri kita sendiri, itu mau tidak mau memang kita akan menjadi orang yang lemah lembut Pak Paul. Tidak ada sesuatu yang kita sombongkan kalau kita sadar bahwa saya sendiri juga banyak kesalahan kok terhadap pasangan. Betul sekali ya, betul sekali. Maka ya bercermin dirilah sebelum kita ngapa-ngapain, menegur atau apa. Ingat, kita pun juga banyak kelemahan. Nah, dengan cara itu, maka kita lebih bisa lemah lembut kepada pasangan. Ya, mungkin masih ada lagi hal yang
kita butuhkan, Pak Pol? Ada satu lagi, yaitu kita harus menumbuhkan kebaikan. Firman Tuhan di Amsal 11 ayat 16 berkata, perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Jadi sekali lagi ini nggak harus hanya perempuan, tapi juga laki-laki ya. Baik perempuan maupun laki-laki yang baik hati beroleh hormat. Jadi kalau kita mau pasangan kita menghormati kita, melihat kita sebagai orang yang berharga, dan mengasihi kita atas dasar itu, kita harus menjadi orang yang baik hati. Nah, artinya apa tuh baik hati? Misalnya yang pertama, dapat membaca kebutuhan orang lain. Ya, nggak sampai dia itu tuh nggak peka. Apa yang terjadi di luar dirinya dia nggak tahu. Pasangannya butuh apa, merasa apa. Oh, dia nggak tahu. Dia soalnya nggak pusing, nggak mau tahu urusan orang. Akhirnya orang seperti itu susah untuk dihormati. Susah disayangi atas dasar dia itu berharga. Susah. Karena bagaimanapun, ya kita sebagai manusia tuh menghargai orang yang memang peduli, yang mau memperhatikan, dapat membaca kebutuhan atau perasaan kita. Dan sudah tentu bukan hanya ya bisa membaca, sensitif dengan apa yang kita rasakan atau apa yang kita butuhkan. Dia pun harus berusaha ya, atau berinisiatif melakukan sesuatu tanpa pamrih. Nah, orang yang kita anggap baik, orang yang memang melakukan kebaikan tanpa ada balasannya, tanpa pamrihnya. Begitu ada pamrihnya aja dah, kita langsung berkata, kamu bukan orang yang baik. Ya, kamu sudah menghitung bahwa kamu akan mendapatkan imbalannya. Nah, maka kebaikan diukur bukan lewat perbuatan baiknya. Kebaikan diukur lewat berapa nolnya pamrihnya. Makin nol pamrih, makin besar kebaikan itu. Jadi kalau kita balik, makin besar kebaikan, tapi pamrihnya juga besar, sama sekali nggak ada artinya. Ya, yang terakhir adalah orang yang baik itu tidak mudah terpengaruh oleh reaksi orang. Artinya, apapun yang dilakukan pasangannya, dia tetap akan melakukan yang sama, yaitu berbaik hati. Dia nggak terpengaruh. Ada orang yang terpengaruh. Kamu baik sama saya, baru saya baik sama kamu. Nah, cinta susah bertumbuh menjadi sayang dan berharga kalau kita terus masih berkubang di level itu. Ya, kamu baik sama saya baru baik sama kamu, dan sebagainya. Enggak. Kamu nggak baik sama saya tetap mau baik kepada kamu. Nah, dengan cara itulah pasangan akan melihat berharga sekali ini. Berharga sekali. Orang ini kok lain ya. Orang lain tuh bisa begini, bisa begitu. Kok kamu enggak ya? Kamu tetap baik hati kepada saya. Nah, dengan cara inilah cinta akhirnya makin bertumbuh menjadi sayang karena berharga. Dalam kebutuhan atau menumbuhkan kebaikan ini, Pak Pol, ya, ada orang itu yang bisa baik kepada orang lain, tetapi tidak bisa baik terhadap pasangannya sendiri. Kenapa begitu, Pak Pol? Mungkin memang jawaban yang pertama adalah hubungan pernikahannya nggak baik lagi ya, udah buruk. Itu sebabnya dia nggak bisa tuh untuk baik kepada pasangannya. Dia merasa mungkin sering disakiti, jadi akhirnya susah untuk dia berbaik hati kepada pasangannya. Nah, kalau itu yang terjadi memang harus dibereskan. Dia harus menyadari ada masalah dalam rumah tangganya. Dia harus mencari pertolongan supaya benang yang sudah kusut itu bisa diurai kembali. Relasinya bisa diperbaiki kembali. Ya, ini mesti ada kesepakatan antara suami istri ini bahwa kebaikan ini penting. Karena saya rasa ini menjadi suatu hambatan terbesar untuk kita tuh mewujudkan kebaikan justru dari pasangan. Sering pasangan mengatakan, kamu jangan terlalu baik sama orang, gitu. Nanti kita ini dirugikan orang, gitu. Tetapi kalau kita tidak mengembangkan sikap baik, kita tidak bisa menjadi baik terhadap pasangan kita sendiri juga, bukan? Betul sekali. Jadi kita memang harus menjadi orang yang pada dasarnya baik. Ya, firman Tuhan tuh nggak berkata kita hanya baiklah kepada pasangan. Enggak. Ya, Tuhan meminta kita mengasihi sesama kita manusia ya. Untuk itu kita memang akan terus berusaha baik kepada semua orang, bukan hanya kepada pasangan kita. Dan orang yang memang pada dasarnya baik, sudah tentu akan juga baik kepada pasangannya. Jadi kalau kita membuat pasangan kita hanya baik kepada kita, jahat kepada orang lain, ya artinya kita membuat dia menjadi orang yang nggak baik. Dan buat apa bersama dengan orang yang nggak baik? Kan juga salah. Jadi senanglah, bersukacitalah kalau pasangan kita adalah orang yang pada dasarnya baik. Iya. Apakah Pak Pol bisa menyimpulkan seluruh perbincangan kita ini baik yang terdahulu maupun sekarang, Pak Pol? Saya akan simpulkan dalam 4 butir ya. Yang pertama adalah sebetulnya rasa sayang dan berharga itu muncul sebagai akibat pengalaman mengarungi hidup bersama.
jatuh bangun, suka, duka, pahit, manis, kekecewaan, dan sebagainya. Kita lalui bersama. Nah, kesetiaan bisa terus bersama mengarungi hidup itu. Itu tuh yang bisa juga melahirkan sayang dan berharga. Yang kedua, sayang dan berharga ini muncul dari pengalaman merasakan betapa baiknya pasangan dan betapa beruntungnya kita dikasihi olehnya. Jadi, kita tuh benar-benar melihat dan bisa berkata, ya, saya ini beruntung loh. Beruntung punya pasangan sebaik dia. Dan beruntung bahwa dia itu tuh mengasihi saya, bukannya orang lain. Dia mungkin bisa mengasihi orang lain, tapi dia memilih mengasihi saya. Jadi saya itu tuh orang yang begitu beruntung, dikasihi oleh orang yang sebaik dia. Yang ketiga, sayang dan berharga ini muncul dari rasa bersyukur memilikinya dan dikasihi olehnya. Artinya, kita ini merasakan, aduh Tuhan, saya bersyukur kok. Saya bisa mempunyai dia. Bukan orang lain yang mempunyai dia, tapi kita lah yang mempunyai dia. Kita ini kok memilih istri yang tepat. Kita kok memilih suami yang baik, yang tepat. Jadi kita mensyukuri sekali. Tuhan telah menuntun saya memilih pasangan yang sebaik ini. Jadi kita bersyukur ya hidup bersamanya. Dan yang terakhir adalah rasa sayang dan berharga muncul dari kepastian melihat rencana dan kehendak Allah yang sempurna di dalam pernikahan ini. Artinya apa? Kita bisa melihat bahwa Tuhan telah bekerja merajut hidup kita ini bersama dengan pasangan dari nol sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Dan itu semuanya indah. Tuhan bersama kita melihat tangan Tuhan yang terus bekerja. Nah, waktu kita melihat semuanya, rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita dengan pasangan kita, nggak bisa enggak ya. Kita ini akan merasa, aduh, saya ini orang yang diberkati Tuhan. Dan gara-gara pasangan saya juga lah, saya diberkati Tuhan dan hidup dalam rencana Tuhan. Ya baik Pak Paul, saya percaya bahwa perbincangan kita ini akan mendorong lebih banyak pasangan untuk menghargai pasangannya dan menilai bahwa pasangan yang diberikan Tuhan kepadanya adalah sesuatu yang sangat berharga. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunawan